warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sahabat teman belajar di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat amin, Allahumma amin. Untuk adik-adikku yang sekarang duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kali ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran yang sebelumnya, yakni pada pembelajaran yang kelima dengan tema Rasul Allah Idolaku, di mana subtema kita kali ini sudah masuk di subtema yang kedua, yakni tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kakak menyampaikan materinya, terlebih dahulu kakak sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yakni yang pertama, peserta didik dapat memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, yakni peserta didik dapat mempraktekkan atau mencontohkan sikap teladan Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang diharapkan setelah pembelajaran ini, adik bisa memahami, bisa mengetahui, kemudian mempraktekkan sikap-sikap teladan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sekarang mari kita simak baik-baik videonya tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman sampai selesai. Untuk adik-adikku yang belum subscribe, kakak sarankan untuk subscribe agar tidak ketinggalan pada pembelajaran yang selanjutnya. Inilah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mukjizat dari Nabi Sulaiman yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan juga jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Di antara jin-jin itu, ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada juga yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa kemampuan mengerti dan dapat memerintah bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah. Kisah Nabi Sulaiman ini terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml, ayat 15 sampai dengan 44. Doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah. Doanya yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Alkisah, pada suatu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung yang berbaris dengan tertib. Saat memeriksa kawanan burung, Nabi Sulaiman melihat burung hudhud tak ada di tempat. "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Inilah kata Nabi Sulaiman
yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 20-21. Tak lama berselang, burung hudhud pun datang dan langsung memberi kabar dari negeri Saba. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan. Begitulah kata Hudhud kepada Nabi Sulaiman. Hudhud memberitahu bahwa dia menjumpai seorang perempuan dengan singgasana yang besar. Perempuan itu adalah Ratu Balqis. Hudhud mengatakan bahwa Ratu Balqis dan pengikutnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun tak langsung percaya pada berita yang disampaikan oleh burung hudhud. Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Begitulah kata Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Nabi Sulaiman lalu memerintahkan burung hudhud untuk membawa sebuah surat ke negeri Saba. Saat mendapati surat itu, Ratu Balqis tampak terkejut dan kebingungan. Di dalam surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, di situ tertulis, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Ratu Balqis selalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menolak hadiah itu dan mengancam bakal berperang melawan kerajaan Ratu Balqis. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dini. Begitulah kata Nabi Sulaiman kepada pengawal Ratu Balqis yang mengirimkan hadiah. Nabi Sulaiman lalu menanyakan kepada bala tentaranya, siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya sebelum mereka datang menyerahkan diri. Ada seorang dari golongan jin yang bernama Ifrit berkata bahwa ia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit berdiri dari tempat duduknya. Seketika itu, singgasana Ratu Balqis terlihat di hadapan Nabi Sulaiman. Balqis pun tiba di kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Balqis kagum dengan kemewahan kerajaan Nabi Sulaiman. Saat diminta masuk ke dalam istana, Ratu Balqis menyingkapkan pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam air yang besar. Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Begitulah kata Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis pun terkaget-kaget. Ternyata singgasana yang dimilikinya sekarang ada yang menyamainya persis di hadapan matanya. Balqis lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Begitulah ucapan Ratu Balqis. Tunduknya Ratu Balqis membuat kerajaan Nabi Sulaiman kekuasaannya semakin luas.
Dari kisah Nabi Sulaiman tersebut terdapat pelajaran yang dapat dipetik. Yakni yang pertama, Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Yang kedua, Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Dan yang ketiga, meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah. Di sini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap rendah hati kita, sikap tidak sombong kita. Meskipun kita diberikan kelebihan apapun itu oleh Allah, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Dan yang terpenting adalah kita harus tetap taat dan patuh pada perintah Allah. Misalnya salat 5 waktu, menaati perintah orang tua, menaati perintah guru, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itulah kisah tentang keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan untuk tugas kita hari ini, yakni yang pertama, cuma ada 3 soal di sini. Silakan ditulis soalnya, kemudian nanti dijawab di bukunya masing-masing, kemudian diberikan kepada bapak ibunya. Soal yang pertama, sebutkan 2 mukjizat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, sebutkan 2 sikap yang dapat dicontoh dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang ketiga, tulislah surat An-Naml ayat 18-19 beserta artinya. Nah, itulah untuk tugas kita hari ini. Dan bagi adik-adikku semuanya, akan sarankan untuk selalu semangat dalam belajar dan menjaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan pakai sabun, pakai masker ketika di luar rumah, dan juga tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian merasakan pembelajaran yang sama dari teman belajar. Solusi mudah belajar dari rumah. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.